Part 2, Perjalanan Mualaf. Sang Apologet Islam. Bunda Nora Aritonang. Bang, beli makanan, beli sop buntut entah apa kesukaan bapak, beli. Ini laki pergi beli, duduk makan. Setelah makan, saya makan itu cuman berapa suap. Saya hanya memandang bapak saya. Bapak saya sudah agak kurus. Bapak saya itu sebenarnya gemuk. Bapak udah kurus, saya bilang. Kenapa bapak kurus? Gak ada nak, katanya. Bapak rindu ya? Iya. Saya bilang, saya juga rindu. Anak saya itu sudah lahir. Dipeluklah cucunya dulu ya kan. Otomatis saya akan tanya nih, Pak, kenapa bapak kesini? Bapak ada masalah? Saya bilang, enggak nak. Bapak baik-baik aja dengan mama kan? Iya nak. Oh mungkin bapak rindu ya sama saya? Ya rindulah. Kan kau ini kan boru hasianku, katanya. Boru hasian itu artinya boru kesayangan. Anak perempuan kesayangan. Kau kan boru hasianku, katanya. Saya peluk lagi itu. Saya tanya lagi, Bapak kesini mau ngapain? Otomatis saya tanya lagi. Dia diam, baru dia ngomong. Nak, katanya. Ya Pak, Bapak mau masuk Islam, katanya. Masya Allah Pak, saya bilang. Bapak kenapa mau masuk Islam? Bapak ada masalah keuangan, kerjaan, tidak nak. Bapak memang mau masuk Islam, katanya. Ya Allah, saya bilang. Apakah ini jawaban doa saya selama ini? Ketika saya minta sama Allah, ketika Ibu Fadilah ngomong, ketika anaknya udah Islam, orang tuanya masih Kristen, kamu mendoakan pun orang tuamu, itu udah susah. Karena orang kafir itu tempatnya di neraka jahanam. Saya membayangkan neraka jahanam. Api saja disentuh kita kepanasan, apalagi neraka. Terus orang tua saya, semua keluarga saya itu akan saya lihat di neraka. Saya tidak, gitu loh. Saya bilang, bagaimana caranya biar orang tua saya ini tidak masuk neraka? Nora berdoa terus, minta sama Allah agar orang tua Nora, keluarga Nora itu mendapat hidayah dari Allah, katanya. Saya waktu itu berpikir sampai kapan gitu loh. Bayangkan kita 1 tahun saja, 2 tahun tidak dijawab doa, mungkin ya udahlah, mungkin Allah belum kasih apa gitu. Jadi agak dikurangi. Saya tidak, saya meminta ya Allah. Saya tidak pun kau kasih pun harta dunia. Orang tua saya saja. Keluarga saya saja. Kalau sudah Islam, udah. Nggak perlu pun kaya. Nggak perlu. Tidak perlu. Makan aja udah cukup. Saya dapat tempat tinggal, rumah kecil pun bobrok pun saya sudah cukup. Asalkan orang tua saya. Orang tua saya saja ya Allah, saya minta kepada Allah. Datang Bapak meminta orang yang paling tidak suka dengan Islam, yang mengatakan seperangkat alat tai, kau nungging-nungging. Tapi dari mulutnya lah yang pertama. Dia membilangkan, nak, saya mau masuk Islam. Syahadatkanlah Bapak, nak, katanya. Saya bilang, karena apa? Karena dia bermimpi. Saya tadi sudah cerita, dia bermimpi katanya. Jam 5 subuh, ada yang menepuk punggungnya, ada cahaya terang. Saya sampai bilang, itu mungkin Tuhan Yesus, Pak. Tidak, nak. Karena pada waktu saya bangun, saya mengucapkan Allahu Akbar, katanya. Kalimat yang tidak pernah mau dia ucapkan, tapi dia harus ucapkan. Itu waktu subuh. Karena setelah itu dia terbangun, ada komat di musola di belakang rumah, komat kecil. Setelah itu dia temui sama ibu kepala, dia ngomong, Pak, Bapak datang aja ke rumah Nora. Mungkin Nora udah rindu, Pak. Nora udah rindu, kiriman doa mungkin. Baru setelah itu dia udah mantapkan untuk masuk Islam. Saya kasih sama ada Pak Ustadz yang di dekat rumah kami. Cerita siapa Yesus, siapa Nabi Isa. Karena sudah jam 4 sore waktu itu,
Pak Ustadznya mau pergi ke masjid. Ini Ustadz dekat rumah kami ya, bukan tempat saya mualaf, itu jauh. Saya di Dumai, Ustadz itu di Bagan Besar, tapi ini yang dekat rumah kami, di komplek rumah kami. Jam 4 dia datang ke rumah, dia ngomong, ternyata Yesus itu ada juga di Al-Quran. Nah, saya dengan Bapak itu barulah kami berdua yang tahu ada nama Yesus atau Nabi Isa di dalam cerita tentang Yesus itu, ternyata ada juga di dalam Al-Quran. Cuman bedanya, dia bilang juga, cuman bedanya Nabi Isa di dalam Al-Quran itu, Dek, katanya, itu tidak disalibkan. Katanya tidak terhina. Karena kalau salib itu artinya itu hina. Sementara Tuhan kita kok terhina ya, Dek, katanya. Jadi gimana, Pak? Bapak udah mantap? Iya. Bapak mau syahadat? Iya. Saya suruh suami beli baju koko, beli celana, beli pecinya, beli seperangkat alat sholat juga. Saya telepon ibu kepalanya, Bu, Bapak alhamdulillah mau masuk Islam. Masya Allah, Nora. Amalan apa yang kau buat, Dek? Katanya. Nggak ada, Bu. Jam 5:30 ibu jemput, suruh supir jemput. Bapak syahadatnya di Masjid Pertamina ya, di komplek ya Nora, Bukit Datu, kalau ada yang tahu. Jadi di sana aja, Bu, di sana. Saya tanya sama Pak Ustadznya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pak Ustadznya alhamdulillah hadir juga, karena Masya Allah dia bilang, ada anak yang mualaf, bapaknya ikut, katanya. Masjid Al-Muhajirin, Bunda. Masjid Al-Muhajirin Bukit Datu. Di Pak Datu, iya. Yang besar itu, yang cuma satu itu ya Pak Ega ya. Iya, iya. Ya. Akhirnya Bapak selesai Isa, baru mengucapkan kalimat syahadat. Selesai Bapak ucapkan kalimat syahadat, masih ngobrol-ngobrol sama orang di situ, kami semua Masya Allah, kami mendapatkan hadiah. Ngasih baju, Bapak dikasih ini, kasih itu, Masya Allah semuanya. Baik, saudara-saudara itu. Akhirnya Bapak pulang ke rumah, beliau tidak mau pulang ke rumah Mama lagi, karena dia bilang, kalau cerita tadi Pak Ustadznya, nak, mamamu itu sebenarnya bukan mahram Bapak lagi. Kalau Bapak nanti sama dengan mamamu, kami sudah seperti berzina, katanya. Jadi Bapak di sini, iya, Bapak di sini, katanya. Dah, akhirnya sampai 1 minggu tuh, saya telepon adik saya yang Kristen itu, saya kasih tahu pertama sama dia, Bapak udah masuk Islam. Dia nangis adik itu. Tapi dia nggak memberontak, dia nangis. Akhirnya dia bawa pakaian kerja Bapak semua. Dia bawa pakaian kerja Bapak, Mama udah curiga di situ. Karena Bapak udah nggak pulang-pulang. Akhirnya Mama datang ke rumah. Mama tahu Bapak masuk Islam. Mama di situ memutuskan untuk cerai sama Bapak. Dia bilang begini sama Bapak. Kalau kami kan orang Batak manggil nama anak pertama. Oh, Bapak Vera, katanya. Berapa tahun lah kita menikah? Dari tahun 70-an kita menikah. Bagaimanapun sifat-sifat buruk kau. Bapak saya dulu jujur, seorang penjudi, peminum. Suka nongkrong di kafe, itu bapak saya. Tapi saya tahankan, katanya. Tapi saya tidak menyangka kita harus berpisah hanya karena agama, katanya. Saya di kamar itu dengar nangis. Bayangkan udah bercucunya. Tapi orang tua saya harus berpisah hanya gara-gara agama. Bapak saya nangis. Ya sudahlah Mak Vera. Kalau memang itu mau. Saya, kalau memang itu mau Mak Vera, katanya, saya terima, katanya. Tapi saya sudah tidak bisa merubah keputusan saya. Saya tetap agama Islam, ikut borumu ini Islam, katanya. Jadi sudah itu Mama minta uang, ongkosnya 1 juta untuk pulang ke Pangaribuan. Kampung Mama di Pangaribuan. 1 minggu kemudian saya dengar
Adik telepon, sakit. Loh, bukannya mama udah di Pangaribuan? Enggak jadi. Waktu mama mau berangkat itu mama sakit. Terus di mana sekarang? Udah bawa ke rumah sakit? Udah, kami baru pulang dari rumah sakit. Saya bilang bapak, Pak, mama sakit pak. Saya telepon di kantor, bapak pulang ke rumah. Saya telepon suami, Bang, mama sakit. Bukannya udah di Pangaribuan mamamu katanya? Enggak pak. Kalau bilang si Kori nggak jadi berangkat langsung karena sakit. Sampai ke rumah saya lihat mama di situ memang udah sakit. Udah datang beberapa pendeta ngobatin. Betul. Kalau nggak percaya tanya orang Dumai itu. Rumah kami itu siapa yang tidak kenal? Rumahnya Pak Aritonang, yang keluarganya satu keluarga semua Islam. Mamanya pernah sakit karena itu gosip. Mamanya sakit karena suaminya masuk Islam. Suaminya masuk Islam karena kawin sama londur. Hamil londur itu akhirnya terpaksa masuk Islam. Itu fitnahan kepada bapak saya pertama. Itu fitnahan waktu itu. Tapi untuk membantah fitnahannya itu terbukti di komplek kami itu melihat bapak saya itu mulai sholat subuh, kecuali zuhur dengan asar karena masih di kantor, maghrib, isya itu selalu di masjid. Pulang dari isya dia di rumah baca buku. Itu saja kerjaan bapak saya. Terbantah fitnahan mereka mengatakan bapak saya mengawini londur, makanya masuk Islam. Mama saya ditinggalkan, akhirnya mama saya drop. Baru saya datang ke rumah karena adik saya cerita tadi, adik saya itu sebenarnya sudah mau menikah, yang nomor 4, gadis, sama orang Batak, marga Gultom, dia Kristen, orang komplek itu juga di air bersih. Dia mau menikah, lihat mama saya tuh udah kurus sekali, ya Allah, udah pucat. Dia ngomong pun juga udah nggak apa ya, mungkin karena udah tidak ada tenaga, nggak makan, minum pun nggak, jadi dari impus lah makanannya. Terus saya peluk nih mama saya peluk mama saya nangis kan, saya bilang, Mak, kenapa begini, Mak? Dia cuman, saya lihat dia cuma air matanya turun terus. Mak, aku bilang, kenapa begini, Mak? Nggak ada responnya. Saya minta izin sama adik saya yang nomor 4. Gara-gara bapak saya sudah mualaf, batal pernikahannya. Itu membuat dia tuh mengamuk besar sama saya. Gara-gara kau binatang, bapak masuk Islam, mama sakit, dia pun batal nikah. Tapi dia nggak ngomong batal nikahnya. Saya terima makian adik saya tuh. Terus saya minta izin ke adik saya, Dek, izinkan kakak untuk obati mama. Mungkin sebenarnya mama ini sakit bukan sakit medis. Sakit itu mungkin ya tertekan batin. Kerinduan dia juga kepada suaminya. Karena bertahun-tahun nggak pernah dia pisah sama bapak itu. Bapak tugas luar kota, kadang mama ikut. Adik bilang gini, saya izinkan kau tapi jangan kau bawa mama. Saya tanya Pak Ustadznya, bagaimana Pak Ustadz? Gak apa-apa, Dek. Tapi makan dan minumnya beliau harus diatur ya, Dek. Jangan dari rumah ini, dari luar. Saya bersedia. Mama makan 3 kalinya, minumannya semua, saya beli 1 kardus aqua, saya yang tanggung makanannya. Saya akan beli dari luar, saya bilang. Oke, Adik. Kalau mama tidak sembuh, saya tebas kepala kau ya, katanya. Silakan, saya bilang. Adik saya ini yang nomor 4 ini kayak saya, muncungnya lantam, ngomong kadang tidak ada otak. Akhirnya iya, saya datang, muncungnya lantam, ngomong kadang tidak ada otak. Akhirnya iya, saya datang, kasih makan mama, kasih minum yang sudah didoakan sama Pak Ustadznya. Saya kasih terus. Kadang Pak Ustadznya datang untuk merukiahkan. Saya minta sama Pak Ustadznya, ada izinkan, tapi diawasi kami. Saya kasih terus, saya kasih. Sebenarnya udah komplain
pendeta, saudara-saudara kami yang di dekat rumah itu, pendeta-pendeta itu juga udah komplain sebenarnya. Karena kalau bisa si Nora nih dengan bapak ini janganlah didekatkan ke mama katanya, akan menambah penyakit katanya. Tapi ada izinkan juga, dia bilang biarin aja, kita lihat dulu sampai sehebat apa orang ini katanya. Ya alhamdulillah, berapa minggu itu mama berangsur pulih, mama mulai bisa ngomong, itu saya ingat itu. Dia ngomong pertama kali, dia pertama kali bilang ini, "Nak, saya rindu." Bapak itu duduk aja. Bapak duduk, diam, tertunduk, nangis aja. Karena dia gak bisa megang. Jadi saya tanya, apa mau mama? Biar mama sehat. Oh. Mandikan dulu saya, nak. Katanya. Karena mama selama ini kan di lab. Gak apa-apa ini, saya bilang. Gak apa-apa, katanya, mandikan aja. Saya suruh suami saya yang menggendong. Bang, gendong dulu mama. Saya bikin tempat duduk kan. Saya mandikan mama. Saya bilang gini, ya Allah, apa ini? Apa mama saya ini mau pergi gitu loh. Karena dia maksudnya tidak pernah begitu kan. Apa mungkin mama saya mau pergi? Tapi waktu saya selama mandikan tuh dalam hati saya menangis. Ya Allah, kalaupun engkau mau mencabut nyawa mama saya, itu setidaknya dia mengucapkan kalimat syahadat dulu lah. Ya Allah, saya bilang. Pokoknya dia tuh mengimani agama Islam. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Ini yang aku minta ya Allah. Kalau kau pun mau mencabut nyawa aku silakan. Tapi mamaku tolonglah dia ucapkan kalimat syahadat ya Allah. Karena aku tengok tuh memang mama tuh ya udah agak apalah gitu kan. Setelah mandi itu kan saya sisirkan, saya bedakkan, saya pakaikan, saya belikan baju baru waktu itu, daster baru. Terus dia ngomong, dia bisik, dia sudah makan waktu itu. Apalagi mak, saya bilang. Saya dekatkan itu ke telinganya sambil sepeluk, apalagi mak. Dia nangis. Saya sampai berpikir begini, janganlah sampai ini kalimat terakhirnya. Saya minta ya Allah, jangan kalimat terakhirnya, saya mohon. Jangan kalimat terakhir ini ya Allah, saya minta. Rupanya Allah tuh berkehendak lain. Dia bisikan, dia bilang, nak, mama mau masuk Islam katanya. Ya Allah, saya bilang. Saya sampai bilang, ya Allah, nikmat apa lagi yang kau berikan kepadaku ini ya Allah, saya bilang. Waktu didengar bapak pun juga, bapak itu nangis, sujud syukur dia. Sujud syukur. Saya telepon Pak Ustadznya yang ngobati mama. Datang, Pak Ustadz, mama mau masuk Islam. Iya, nggak apa-apa deh, kita sadatkan di sini. Kalau mama nanti udah sehat, kita sadatkan lagi di masjid untuk keluarkan sertifikat, katanya kan. Akhirnya saya lari ke musola yang di dekat rumah bapak itu. Saya pinjam, saya gedor itu. Waktu itu, Masya Allah, nak, sampai dia datang itu. Bapak yang biasa imam di musola itu, dia datang tuh dengan istrinya, nangis mereka. Dipinjamkan mukena, dicarikan mukena yang baru. Saya padahal mintanya tuh di mukena yang di musola itu, dicarikan yang bagus, yang masih bersih sama ibu yang punya yang di musola itu, istrinya itu. Dipakaikan, baru mama mengucapkan kalimat syahadat. Di situ saya lihat adik saya yang keras ini kan, yang masih Kristen ini, saya lihat. Itu adik saya tuh menangis saja tuh. Terus setelah mama mengucapkan kalimat syahadat, adik saya nangis. Yang dibilang kalau nggak sembuh nanti kutebas kepalamu. Itu katanya yang tidak jadi nikah. Apa? Dia langsung lari, dia dekati bapak, diciumnya kaki bapak. Pak, mungkin saya anakmu yang paling durhaka. Karena waktu bapak masuk Islam tuh kan, dia membabi anjingkan bapakku. Sampai dia bilang, maunya kalian dua ini kutebas habis itu. Itu ku ingat kali tuh omongan adik saya tuh. Dia cium kaki bapak, dia peluk bapak juga peluk dia. Saya minta maaf ya pak, katanya. Nggak apa-apa nak. Langsung dia bilang, Kak Nora, saya minta maaf. Dia peluk saya, dia cium kaki saya. Ya udah dek. Kak Nora, katanya, apa? Saya juga mau masuk Islam, katanya. Saya bilang, ya Allah. Cuma bilang gini,
Ya Allah, kalau engkau mau matikan kami ini, matikan aja sekarang. Saya bilang, apa sih nikmat apa lagi yang Allah kasih sama saya ini, ya Allah. Saya tidak menyangka, demi Allah saya tidak menyangka bapak saya, adik saya, kakak belum waktu itu, adik saya yang 2 gadis ini masuk Islam. Saya telepon ibu kepalanya lagi, memutuskan, Dade, mama dengan adik itu syahadatnya di masjid Bukit Datuk lagi ya, Dek ya. Nanti dijemput supir. Akhirnya datang. Jujur, waktu dikasih tahu akan ada yang mualaf lagi, yang mualaf ini adalah anggota keluarga Bapak Aritonang yang mualaf kemarin katanya. Masya Allah, masjid itu ya Allah. Sampai imam di masjid itu begini. Pak Aritonang biar tahu ya. Masjid ini itu penuhnya pada waktu taraweh katanya. Taraweh dengan sholat Idul Fitri. Tapi Masya Allah waktu katanya mereka mendengar ada istri bapak dengan anak gadis bapak mualaf ini rame Pak. Masya Allah. Akhirnya kami dikumpulkan di depan di masjid itu. Saya nggak tahu saya mau bilang apa lagi. Ya Allah, sampai ditanya, Dek, katanya sama saya, amalan apa Dek yang kau buat sehingga asbab dari kau ini anggota keluargamu loh, bapakmu, mamamu masuk Islam. Saya bilang saya hanya minta kepada Allah. Saya tidak diberikan harta pun, tidak usah pun saya punya rumah megah, mobil, tidak masalah ya Allah. Tapi jangan mama saya, orang tua saya ini di nerakamu. Jangan ya Allah, saya bilang. Jujur, di masjid itu, laki-lakinya pun mendengarkan kesaksian ini sebenarnya menangis semua. Sampai akhirnya kami harus pindah dari situ karena memang orang-orang di situ memang sudah tidak suka sama kami. Saya ingat itu jam 2 malam kalau nggak salah tuh. Bapak yang cerita. Karena saya kan tidak tinggal sama bapak. Rumahnya dilempar kacanya. Pecah. Besoknya bapak langsung hubungi kawannya siapa yang mau beli rumahnya terserah. Dijual dengan harga 35 juta. Dengan tanah seluas itu 35 juta. Yang pasti lakulah katanya. Bapak karena dulu penjudi, dia punya utang, yang ada di kantongnya tinggal 15 juta. Sisanya bayar utang judinya dulu. Dia jual rumahnya, dia carilah rumah kontrakan yang kecil. Yang kecil, saya juga kaget. Karena saya nggak tahu. Saya kalau tahu itu, saya tidak akan biarkan orang tua saya itu tinggal di rumah yang kecil. Karena anggota keluarganya masih ada berapa lagi. Tapi dia nggak mikirkan itu. Bagaimana biar dia tuh jauh dari lingkungan itu. Dapat dia rumah, tinggal dia di situ. Karena banyak yang mau ngasih hadiah kepada bapak dengan mama, ditelepon saya sama ibunya, ibu kepala. Dek, mana bapak dengan mama? Ibu tadi ke rumah kok nggak ada. Katanya orang itu udah pindah. Oh iya Bu. Saya nggak tahu Bu, saya bilang. Saya telepon adik. Kor, di mana bapak? Adik nangis. Tahu kau kak. Ini adik saya ya, adik saya yang udah nikah ini. Jarak cuma 1 rumah. Mereka tetanggaan. Dia cerita semua. Ngeri kali lah omongan di sini. Bapak dikatakan begini-begini. Mama dikatakan begini. Udahlah, nggak apa-apa. Di mana orang itu pindah? Di sini Kak Nor katanya. Saya datang ke sana, saya nangis memang. Kenapa Pak? Janganlah nak, jangan kau jadi beban katanya. Kami kan masih ada uang. Ya tapi jangan kayak begini Pak, saya bilang. Nggak apa-apa nak. Akhirnya, waktu itu yang menjabat, waktu itu wali kotanya masih Pak Jul As. Pak Jul As telepon dinas kesehatan, meminta untuk diberikan salah satu rumah dinas yang paling bagus.
Waktu itu Bapak disuruh tinggal di perumahan kedokteran di dekat rumah sakit umum. Tapi Bapak situ nolak. Bapak mintanya di daerah Belimbing, rumah sakit dinas di situ, biar tempat kerjanya dekat di Puskesmas Dumai Barat. Akhirnya Bapak tinggal di situ sampai beliau pensiun. Tapi jangan salah, 2010 dia harus ke rumah sakit Harapan Kita untuk menjalani operasi bypass. Pada waktu Bapak di rumah sakit Harapan Kita, adik saya yang paling kecil itu harus menjalani operasi kista di perutnya. Itu ada sebesar ini, kista itu. 2009 Bapak menjalani operasi itu bypass. 2009 juga adik menjalani operasi kista. 2010 adik menjalani operasi yang kedua, yaitu operasi tulang. Di situ memang Masya Allah ya, Masya Allah ujiannya. 2010 juga adik saya yang nikah sama Kristen dengan kakak saya yang juga menikah sama Kristen, itu kami sama-sama memang diuji Allah di perkawinan. Kami di situ pisah sama suami. Saya pisah sama suami, saya pulang ke Dumai. Kakak saya pisah sama suami, memang itu murni. Kakak saya menikah tahun 2003, duluan dia menikah. Itu dia mengalami namanya KDRT. Suaminya tuh maaf suka minum karena memang mertua dia itu penjual tuak, buka lopo tuak. Bahkan maaf kata, saya tidak ingin membuka aib kakak saya, tapi itu aib waktu Kristen lah, waktu jahiliyah. Suaminya itu suka kali mengajak menjimaknya itu, mencampurinya tuh walaupun dalam keadaan haid. Sehingga kakak saya itu mengidap penyakit. 2017 dia harus operasi di rumah sakit Pringadi kalau nggak salah. Pringadi atau Adam Malik, antara dua itu. Saya baru tahu ini kasusnya ini dari mama. 2017 dia harus operasi yang namanya operasi kista. Memang kakak saya waktu sudah cerai dari suaminya, dia menikah lagi di tahun 2012. 2017 dia harus menghadapi operasi kista. Tapi ternyata 2022 kemarin dia mengalami pendarahan hebat. Waktu dicek di rumah sakit lagi, ternyata dia udah terkena kanker serviks stadium 4, stadium akhir. Karena tahu suaminya dia terkena kanker serviks, dia dipulangkan semua sama suaminya. Dia dipulangkan ke saya. Karena Bapak waktu itu kan tinggal di Pasaman. Saya waktu itu masih dekat dengan kakak saya. Walaupun beda cuma 1 jam 2 jam. Kakak dibawa ke rumah saya. Alasan suaminya biar dia cari duit untuk ngobati kakak saya. Saya terima waktu itu. Berapa bulan kakak saya tinggal sama saya. Berapa bulan itu juga mulai Bang Ipar saya ngantar. Itu tidak pernah dia ngasih uang sesen pun untuk biaya perobatan kakak saya. Biar lebih murah, saya urus BPJS beliau yang sudah nunggak dari tahun 2017. Walaupun waktu itu memang jujur, ekonomi saya pun juga waktu itu dalam keadaan sulit, tapi Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Mungkin karena lelah ya, kakak saya sudah lelah melihat keadaan saya seperti ini juga. Bolak-balik kami masuk rumah sakit yang sebenarnya kalau kata dokter sudah harus dioperasi dan dikemo di rumah sakit Adam Malik. Saya sampai bilang sama kakak, saya akan berusaha bagaimanapun untuk biaya pengobatanmu kak, asalkan kau berangkat. Kakak waktu itu sudah bilang, gak usah lagi dek. Karena dia udah tahu, itu udah stadium akhir. Terus suaminya udah tidak sama dia lagi kan. Saya telepon itu abang ipar itu. Bagaimana nih bang? Kau 3 kali kau. Setidaknya nggak ku minta uangmu. Kau temani aja lah kakak untuk berobat ke Adam Malik.
Siapa yang ngurus dia? Iya dek, datang aku. Nunggu sampai 1 minggu, 2 minggu gak datang. Sementara kakak ini udah pendarahan terus. Dia udah kurus. Udah pucat, udah putih. Cuman lah darah yang keluar terus ya. Saya telepon bapak di Pasaman. Gimana pak? Bapak bilang, bawa ajalah ke sini nak. Biar kita obati obat kampung, obat herbal. Saya kirim, saya panggil mobil, saya bawa kakak ke sana. Ya memang Allah berkehendak lain ya. Allah berkehendak lain. Saya ingat tanggal 26 September subuh. Mama telepon saya bahwa kakak tuh sudah pergi. Saya datang ke sana. Saya ke Pasaman. Suaminya datang juga. Wajar kalau mama saya mengamuk ya sama suaminya ya. Setelah meninggal baru datang. Saya pun juga mengamuk. Saya bilang nih, seandainya Allah itu menggantikan, maunya kau yang mati bang, bukan kakak saya bilang. Tapi memang mungkin karena Allah lebih sayang ya. Sayang sama kakak gitu loh. Mungkin udah capek dia. Kanker serviks gitu. Ya Allah, saya kalau lihat itu. Dia tiap malam tuh gak bisa tidur. Mengeluh, sakit punggungku dek. Sakit katanya. Dia udah capek. Saya sempat sampai berdoa tuh, saya bilang gini. Ya Allah, kalau memang tidak ada jalan lain, jangan kau memberikan sakit ini kepada kakak saya. Mungkin ya dengan cara itu Allah cabut nyawanya. Daripada capek, lelah, kan begitu. Hari Senin tuh, kakak dikebumikan, dikubur. Hari Jumatnya itu, bapak drop. Hari Jumatnya bapak drop. Saya ingat itu, selesai sholat maghrib, dia minta makan sama mama. Mama masak bubur. Hanya jelang 1 minggu itu loh, Senin ke Jumat, nggak sampai 1 minggu. Mama suapkan bapak. Saya sudah lihat lah bapak ini udah lain. Yang disuapkan mama itu keluar dari mulutnya terus. Di situ saya sudah lihat sudah tidak iya lagi nih. Asma dia udah kambuh terus, sesaknya udah makin kuat. Di rumah memang ada tabung oksigen. Tabung oksigen ini udah nggak mempan. Saya bilang, ayo pak, kita ke rumah sakit. Dia geleng kepala aja. Pak, ayolah ke rumah sakit. Dia tunjuk ke bawah, dia pakai sarung. Karena waktu itu dia baru selesai sholat maghrib. Dia tunjuk ke bawah. Bapak mau pipis? Saya bilang. Iya, dia bilang. Saya ambil pispot. Jujur, saya tidak ada lagi kayak, mungkin itu orang tua saya, nggak ada lagi rasa malu. Saya buka sarung beliau, saya apakan maaf kata ke kelaminnya, memang tidak mau kencing dia, tidak mau buang air kecil dia. Tapi dia tunduk terus, dia tunjukkan dia kayak katanya mau kencing, tapi enggak. Akhirnya dia mulai tumbang, saya telepon adik ipar saya tuh dekat dengan rumah bapak juga. Saya bilang, Kor, panggil lakimu. Kenapa? Bapak, aku bilang. Karena semenjak kematian kakak saya itu, bapak udah kurang sehat di situ. Mungkin karena pikirannya, karena bapaknya orangnya pendiam. Kami bawa ke rumah sakit. Itu pakai mobil orang waktu itu. Kami bawa ke rumah sakit. Ditanya, bapak ada riwayat jantung. Ternyata selama ini bapak tidak lagi mengkonsumsi obat jantungnya dengan obat pengencer darahnya. Itu yang membuat jantungnya udah tidak stabil lagi untuk memompa dan memicu sesak napasnya makin kuat, itu katanya. Akhirnya karena udah agak parah, dibawalah bapak ke ruang ICU. Di situ yang menjaga cuman kami bertiga. Saya, adik saya yang Kori itu dengan suaminya.
Karena kejadiannya itu mulai dari maghrib, otomatis kami belum makan malam. Adik ipar saya yang membeli. Daniel, kecilkan suara. Adik ipar saya membeli nasi bungkus waktu itu, nasi goreng dibungkus. Kami makan di bawah. Ditelepon itu sama perawatnya. Bu, ke atas dulu bu, katanya. Kami naik ke atas. Bicara sama dokter. Dokter bilang, Bu, mana ibunya? Ini anaknya ya? Iya. Oh, ibu di rumah. Nggak bisa datang ya? Nggak. Karena memang keadaan mama itu orangnya terlalu lemah. Bapak ini sebenarnya sudah tidak ada harapan. Karena detak jantungnya ini sudah tidak normal, terus merusak paru-parunya. Sehingga memicu asmanya terlalu kuat, katanya. Tapi kami mencoba berusaha ya, katanya. Adik berdoa saja semua, ya. Tapi silakan masuk. Karena dokter itu mungkin udah tahu, kami diizinkan. Sebenarnya di ICU tidak boleh. Tidak boleh di situ lebih dari 1 orang. Tapi kami diizinkan untuk talkinkan ya, membilangkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya telepon mama. Mak, kayaknya kondisi bapak ini tidak baik. Doakan saja nak. Itu pertama mama ngomong. Saya tutup. Mama mau datang? Enggak bisa saya datang ke situ nak. Oke. Jam 12:30 tuh. Mulai drop. Bapak mulai drop. Detak jantungnya mulai sudah tidak bagus. Itu datang perawatnya mengecek kondisi, menelpon dokter. Dokternya telepon saya. Bu, kalau kata perawat yang di situ, coba ibu talkinkan lagi bu. Bapak sudah mau perjalanan. Saya telepon mama. Mak, saya bilang. Bapak ini sudah mau pergi. Mama bisa datang? Enggak nak. Salam cium, sampaikan salam cium mama untuk bapakmu. Mama udah ikhlas. Bilang sama bapak. Sampaikan sama bapak. Selamat jalan ya. Setelah saya saya bilang terima amal ibadah bapak terus saya cium lagi. Ini ciuman dari adik-adik ya pak. Ini ciuman dari cucu-cucu bapak, saya bilang. Saya talkinkan lagi. La ilaha illallah, saya bilang. La ilaha illallah. Tidak begitu lama, bapak kejang. Datang dokter dengan perawatnya, itu memompa. Jam 1:30 pas. 1:30 pas. Dokter bilang bapak udah pergi. Saya di situ jujur saya tidak mengeluarkan air mata. Saya panggil adik saya dengan adik ipar saya dengan adik saya menangis, peluk. Saya jujur saya sudah tidak lagi. Saya cuman apa ya, berdoa kepada Allah. Saya mengucapkan syukur kepada Allah.
saya yang pertama membawa bapak saya, membimbing bapak saya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ya, saya juga. Saya juga yang memberangkatkan bapak saya, mentalkinkan bapak saya terakhir kali. Saya dengan bapak saya yang di kamar itu. Sampai bapak saya pergi, sayalah anaknya. Nah, kayak saya bilang, nikmat apa lagi yang mau saya dustakan yang diberikan oleh Allah? Saya bersyukur apa yang saya minta dari Allah itu dikabulkan. Satu, saya minta, ya Allah, Islamkan keluarga saya. Allah mengabulkan. Saya sempat berpikir, ya Allah, seandainya ada apa-apa dengan keluarga saya, mungkin saya tidak akan dapat mayat bapak saya bilang. Ataupun mayat ibu saya. Allah berkehendak lain. Saya juga yang memberangkatkan bapak dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Makanya saya bilang, nikmat apa lagi sih yang Allah tidak berikan kepada saya? Apa yang mau saya dustakan? Inilah yang saya dapat. Jadi apa yang mau saya bilang? Ya Allah, kenapa begini? Kenapa hidup saya begini? Kenapa? Saya tidak mikirkan. Alhamdulillah, keluarga saya sudah Islam semua. Atas omongan orang-orang yang mengatakan katanya bapak saya Islam karena berlondur, mengawini perempuan londur. Sampai sekarang, mama saya tetap istri satu-satunya beliau sampai beliau meninggal pun. Jadi betul surat Ar-Rahman itu. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Tak ada. Inilah indahnya Islam. Makanya jangan ragu-ragu dengan kekuatan doa. Apalagi tahajud. Jangan ragu. Kayaknya itu aja Bang Andi. Mewek aku. Oke, makasih Mbak Nora ya.